Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngabolang, halo. Semoga sahabat Ngabolang di mana saja berada, ada di dalam kesehatan, sehat walafiat, lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti hari-hari yang lain ya, untuk mengisi kekosongan ya, akan sekali lagi tidak Ngabolang kalau hari-hari biasa ya. Ini untuk mengisinya, nah, kita ada pertanyaan. Pertanyaannya begini, Wargi ya. Bagaimana supaya kita itu jangan punya masalah? Nah, pertanyaan ini ya sebenarnya ini pertanyaan yang memang aneh juga ya. Masalah itu tentu saja akan ada bagi siapapun, tidak terkecuali, artinya semua orang pasti punya masalah. Dan masalah itu jangan sampai dihindari atau lari dari masalah, itu buruk itu. Jadi masalah itu harus dihadapi. Cuman nih, kita harus tahu dulu ya, penyebab itu masalah. Jangan sampai kita terus mikirkan masalah tapi kita tidak mau memikirkan penyebab. Penyebab masalah datang itu apa? Menurut Akang pribadi ini, masalah itu bisa datang kepada kita nih. Ini ada suara ini masuk ya. Kebetulan Akang rumahnya di sisi jalan ini ya. Maaf nih. Nah, penyebab datangnya masalah yang harus dipikirkan, karena kita nantinya akan bisa mencari solusinya. Nah, di antaranya dikarenakan yang pertama adalah kita itu awam. Terlalu kasar kalau Akang mengatakan bahwa kita itu bodoh. Masalah itu bisa datang karena keawaman kita atau ya kebodohan kita lah. Lebih kasarnya lagi ketololan kita. Orang yang bodoh atau orang yang awam itu pasti akan datang masalah. Ya. Kita bergaul dengan orang-orang. Kita kan kalau tidak punya ilmu, ya, kalau tidak punya ilmu itu akan sembarangan. Tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun atau etika, seenaknya saja. Nah, itu akan menjadi masalah untuk bergaul. Nah, solusinya dari keawaman itu kita harus punya ilmu. Nah, itu satu nih. Yang kedua, biasanya masalah datang itu ya karena kita sering kelupaan. Kalau lupa itu biasa, tapi kelupaan, banyak lupanya itu bisa menimbulkan masalah. Menyalakan kompor, lupa tuh. Ya. Ketika kita mau berangkat keluar, lupa tidak dipadamkan dulu. Yang akhirnya kebakaran. Ya. Lupa bahwa genting kita di atas di rumah itu bocor. Belum diperbaiki karena lupa. Nah, satu saat hujan datang besar, kebanjiran tuh. Atau banyak lagi lupa-lupa yang bisa menjadi masalah. Bahkan bukan jadi masalah saja, tapi itu menimbulkan bahaya. Ya, jadi maka kita ya harus konsentrasi supaya betul-betul istilahnya kita itu mengingat sesuatu.
ya, mengingat sesuatu yang memang itu bisa menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang. Ya. Yang ketiga, ya, masalah sering datang karena kita lalai, teledor gitu, lalai, tidak waspada. Nah, kita nyebrang jalan nih, nah, kan di jalan itu banyak kendaraan. Kalau kita lalai, kalau kita tidak waspada, maka bisa-bisa kita celaka. Masalah itu. Oleh karena itu solusinya kita tetap waspada, kita tetap hati-hati dalam hidup ini. Nah, yang keempat adalah masalah itu bisa datang kepada kita karena kita salah, melanggar aturan Allah dan aturan-aturan yang lain yang sudah disepakati. Itu bisa datang. Kita telah janji bakal datang pada hari ini, ternyata tidak. Ya. Kan itu jadi masalah. Udah janji kita akan memberikan sesuatu kepada orang, membantu orang. Nah, ternyata pada waktunya tidak. Nah, itu masalah itu. Masalahnya nanti kita akan dibilang A, B, C, D-nya sama orang lain itu. Terutama bagi seorang yang bersangkutan. Nah, keempat itu biasanya penyebab dari datangnya masalah. Yang pertama adalah keawaman, ya, kebodohan kita, ya, ketololan kita nih. Ya. Yang ketiga adalah lupa. Kelupaan kita. Kalau lupa itu biasa dan itu tidak dosa sebenarnya, lupa mah tidak dosa. Lagi puasa ternyata lupa minum, ya, puasa wajib nih, kita lupa kita minum, ya nggak apa-apa, teruskan saja, ketika ingat teruskan saja, ya. Tetapi yang paling bahaya adalah lupa belum mematikan kompor yang akhirnya kebakaran. Itu kan bahaya, itu kan masalah. Yang ketiga adalah keteledoran kita atau kelalaian kita dalam setiap hidup sehari-hari. Lalai itu, ya, lalai itu. Nah, kelalaian itulah harus diganti dengan apa? Dengan kesigapan, dengan disiplin. Nah, jangan sampai kita hidup ini tidak disiplin. Harus disiplin. Yang keempat adalah timbulnya atau datangnya masalah karena kita itu berdosa atau salah. Itu fatal, ya. Fatal sekali kalau kita berada di posisi yang salah. Maksudnya, ya, kita melakukan pelanggaran. Ya, baik pelanggaran kepada Allah, ya, ini diharamkan sama Allah, kita langgar, itu akan mendatangkan masalah. Ini kita bekerja istilahnya atau kita berbuat kesalahan kepada manusia, itu pun apalagi akan mendatangkan masalah. Solusinya kalau kita berdosa kepada orang, kita datang islah, meminta maaf kepada Allah, bertobat. Tidak akan sekali-kali lagi untuk melakukan perbuatan yang sama, yaitu yang salah atau melanggar. Itu solusinya. Ya. Nah, itu meskipun memang kalau masalah itu, ya, itu akan tetap ada, akan tetap datang, ya, meskipun, ya, tidak dicari. Nah, cuman, ya, masalah-masalah yang datang itu harus disikapi dengan baik, dengan tenang, dengan damai, ya, bahwa setiap masalah yang datang itu adalah baik. Nah, kalau sikap kita sudah begitu, insya Allah itu permasalahan itu akan segera terhindari. Setidak-tidaknya kita bisa
mendapat solusinya. Nah, seperti Akang ini kan, Akang kerja setiap hari ya. Pekerjaan Akang itu kan ada yang ringan, ada yang berat. Masa yang ringan saja Akang hadapi, yang berat tidak umpamanya. Padahal pekerjaan yang berat, yang sulit, yang sukar itu bisa mendatangkan ilmu, ya. Tidak ada permasalahan yang datang kepada kita, tidak ada jalan keluarnya kalau kita mampu mensikapinya dengan baik, dengan benar. Insya Allah tuh. Dan Allah tidak akan memberikan satu masalah atau beban kepada seseorang itu kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebankan atau memberikan masalah kepada kita, ujian kepada kita, cobaan kepada kita. Nah, itu pasti disesuaikan dengan kemampuan kita itu. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah dengan tenang. Hadapi masalah itu dengan damai. Ya, karena dengan damai, dengan tenang, ya, insya Allah cepat terhindar atau cepat mendapatkan jalan yang terbaiknya. Orang yang di luar sana, Wardi ya, kalau kita melihat ya, sepertinya ini senang, ya, sepertinya bahagia. Jangan kira di luar sana itu tidak punya masalah. Semua manusia pasti punya masalah, punya beban, ujian, cobaan. Itu pasti punya. Hanya saja ada yang pandai mensikapinya, cerdas mensikapinya, adapun yang tidak cerdas atau tidak pandai mensikapinya. Oleh karena itu, ingat yang tadi ya, penyebab datangnya masalah itu diantaranya banyak sebenarnya, tapi akan memberikan 4 saja ya. Yang pertama adalah keawaman kita, yang kedua adalah masalah lupa yang sering, yang ketiga adalah keteledoran, kelalaian, ya. Yang keempat, posisi kita sedang berdosa atau pernah melakukan kesalahan, itu akan datang masalah. Nah, caranya, solusinya sudah akan terangkan tadi ya. Kalau kita awam, thalabul ilmi, itu solusinya. Kalau kita lupa, coba kita bangun ingatan kita. Ya, hati-hati, waspada. Ya. Kemudian yang berikutnya masalah kelalaian. Ya, jangan lalai. Nah, meskipun kelalaian itu akan datang ya, karena memang ada 2 hal yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan ini ya. 2 takdir ya. Yang pertama adalah takdir mu'alakun. Yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mubrom, sesuatu yang terjadi kepada kita ya, itu tidak bisa diubah. Mati ya, kedatangan mati itu sudah tentu ya. Kemudian yang kedua mu'alakun ya, kejadian kepada kita yang diakibatkan oleh kita dan kita mampu ya, untuk mencari jalan keluarnya ya. Itu jadi yang terjadi kepada kita itu ya, ada yang bisa istilahnya kita cari jalan keluarnya, artinya berusaha, dan ada yang tetap seperti kematian, tetap itu pasti akan datang. Itu mubrom, tidak bisa dirubah ya. Nah, yang selanjutnya ya, kita harus berada di dalam jalan kebenaran. Artinya kita ada di garis yang benar.
ya, hukum yang benar, aturan yang benar. Jangan berada di luar garis kebenaran. Kalau berada di luar garis kebenaran berarti kesalahan. Nah, kesalahan itulah yang menimbulkan permasalahan. Itu ya. Ini untuk mengisi kekosongan buat konten Akang. Semoga bermanfaat ya. Kalau suka ya dengan konten Akang ini, video ini, coba di-share pada yang lain supaya bermanfaat ya. Juga jangan lupa yang belum subscribe ya, komen yang membangun supaya Akang semangat, supaya Akang istilahnya mah tidak kendor untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi Akang, umum bagi semua sahabat Ngabolang di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ya Akang, masalah itu akan menjadi baik apabila kita pandai mensikapinya. Ya, lihat saja orang yang olahraga, binaraga nih, mengangkat beban itu besi sakintal. Itu kan beban, itu kan masalah. Tetapi akhirnya orang yang olahraga begitu badannya jadi kuat. Padahal tiap hari mengangkat beban, mengangkat masalah. Jangan menghindar dari permasalahan. Hadapi permasalahan dengan cerdas. Orang yang sepak bola tiap hari mengejar bola, mengumpan bola, lari ke sana, lari ke sini, yang akhirnya pahanya menjadi kuat, otot kakinya kuat, tulang dan otot ininya jadi kuat, kan sering menghedon bola ke sana ke sini ya. Dan masalah itu biasanya kalau di olahraga sepak bola umpamanya kita tingkatkan kerjasama. Masalah itu sebenarnya bisa dibagi kalau kita mau ke sahabat kita yang kita cintai, ke sahabat kita yang kita hormati, ke sahabat kita yang kita percaya, yakin bahwa orang ini sekiranya akan memberikan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang benar. Nasihat-nasihat yang baik telah ada di dalam kitab. Ini akan sebagai pribadi muslim ya, ada di kitab Al-Quran. Ini pribadi Akang. Dan al-hadis yang sahih ya, itu untuk pribadi Akang. Untuk yang lain silakan ya. Ini pribadi Akang sebagai pribadi muslim telah ada nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang benar, yaitu di dalam 2 kitab, khususnya itu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.